Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Kamila Girsang dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang kerajinan wirausaha dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut penjelasannya. Usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan berbentuk bangun ruang. Untuk menjadi wirausahaan profesional harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang mengungkapkan rancangan dalam berwirausaha. Perlu dianalisis untuk menganalisis kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan sebuah usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan syaf dan pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut. A. Faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu menguntungkan atau tidak? Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberi keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihan bersangkutan dibatalkan. B. Faktor penguasaan teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan atau pengrajin. Yang C. Faktor pemasaran. Harus diteliti kemungkinan pemasaran dan produksi pemasaran di waktu yang mendatang. D. Faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor yang penting yang ikut menentukan tingkat harga, pokok dan kelancaran produk usaha kerajinan. E. Faktor tenaga. Faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja ini yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk menguntungkan baik jumlah keahlian maupun jasa. F. Faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaiannya antara modal yang disediakan dan kebutuhan jenis usaha kerajinan yang ditimbulkan. G. Faktor resiko. Tingkat resiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. H. Faktor persaingan. Perlu dipelajari situasi yang akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapi inti dalam hal modal maupun pemasaran. I. Faktor fasilitas dan kemudahan. Fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaan menjadi dengan kemampuan menghadapi inti dalam hal modal maupun pemasaran. I. Faktor fasilitas dan kemudahan. Fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaan menjadi pertimbangan. Kemudian, yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah seperti pajak dan lain-lain. J. Faktor manajemen. Pertimbangan lainnya adalah faktor pengelolaan yang paling sesuai dan bagaimana kemampuan pengusaha untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor-faktor sumber daya pendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. A. Faktor manusia. B. Faktor keuntungan. C. Faktor organisasi. D. Faktor perencanaan. E. Faktor mengatur usaha. F. Faktor pemasaran. G. Faktor administrasi. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Beberapa produk dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama yaitu kerajinan dari limbah bunga kering. Contohnya hiasan case HP dan hiasan dinding. Yang kedua, kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Contohnya kotak tisu. Yang ketiga, kerajinan dari limbah tulang ikan. Contohnya gelang dari tulang ikan. Yang keempat, kerajinan limbah dari kulit kerang. Contohnya hiasan sampul buku dan bunga. Yang kelima, kerajinan dari limbah kaleng. Contohnya yaitu tempat pulpen. Nah, manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ada dua, yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai dan manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Beberapa persyaratan dalam perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama yaitu menentukan bahan atau material produksi kerajinan. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat penting karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan terutama dalam menggunakan benda terapan dan juga akan memengaruhi kualitas dari barang tersebut. Yang kedua, yaitu menentukan teknik produksi.
Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Dalam pelaksanaannya, teknik yang digunakan dalam pembuatan barang-barang kerajinan dengan menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan teknik pahat, teknik cetak, teknik ukir, teknik kolase, dan sebagainya. Kemudian daerah perkotaan. Limbah berbentuk bangun ruang yang terdapat di daerah perkotaan biasanya yaitu kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol plastik, kemasan kaleng, dan lain-lain. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Masing-masing daerah memiliki ciri-ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Yang pertama yaitu daerah pesisir pantai atau laut. Nah, limbah berbentuk bangun ruang yang banyak tersedia adalah cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan lainnya. Yang kedua yaitu daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah biji-bijian, buah-buahan kering, dan kulit durian. Kemudian yang ketiga yaitu daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun ruang yang terdapat pada daerah tersebut adalah biji-bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan lain-lain. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan membacakan tentang perhitungan titik impas atau break-even point dari usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Adapun pengertian dari titik impas atau break-even point dari usaha kerajinan bahan limbah yaitu break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam satu perusahaan. Dan manfaat dari titik impas itu yaitu jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dan yang ketiga, seberapa jauhkah yang harus dicapai untuk memperolehkan keuntungan tertentu. Dan keempat, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Dan yang kelima, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Dan yang ketiga yaitu analisis titik impas dari break-even usaha kerajinan dari bahan limbah berbangun ruang. Adapun analisis dari break-even ini yaitu jumlah minimal produk yang berjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang kedua, besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita. Untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya, mampu, volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Dan yang keempat, ada komponen perhitungan titik impas dari break-even usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dan komponen perhitungan titik impas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya tetap. Adapun biaya tetap ini termasuk biaya yang sama terlepas dari berapa banyak jumlah barang yang kalian jual. Seluruh biaya mendirikan untuk seperti biaya sewa, asuransi, dan komputer dianggap sebagai biaya yang karena harus menetapkan sebelum menjual barang. Dan yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel meliputi biaya yang timbul terus-menerus yang diserap dengan setiap unit yang kalian jual. Dan yang kelima ada menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dan dalam menghitung biaya ini terdapat dua bagian yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini akan tetap sama berapapun jumlah produk yang dihasilkan di dua. Yang pertama yaitu biaya tetap. Adapun biaya tetap ini termasuk biaya yang sama terlepas dari berapa banyak jumlah barang yang kalian jual. Seluruh biaya mendirikan untuk seperti biaya sewa, asuransi, dan komputer dianggap sebagai biaya yang karena harus menetapkan sebelum menjual barang. Dan yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel meliputi biaya yang timbul terus-menerus yang diserap dengan setiap unit yang kalian jual. Dan yang kelima ada menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dan dalam menghitung biaya ini terdapat
dua bagian, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini akan tetap sama berapapun jumlah produk yang dihasilkan. Semua biaya awal pendirian usaha seperti sewa dan tempat asuransi. Dan biaya variabel itu, biaya ini merupakan biaya berulang yang diserap oleh setiap produk yang dihasilkan. Dan yang ke-6 yaitu evaluasi hasil perhitungan. Di analisis ini merupakan suatu analisis yang digunakan oleh manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kaitan antara biaya, volume penjualan, volume produksi yang nantinya untuk menghentikan titik impas di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun tidak mendapatkan keuntungan. Adapun analisis break-even ini memiliki poin manfaat yaitu untuk mengetahui hubungan volume penjualan atau produksi, harga jual, biaya produksi, dan biaya-biaya lainnya, serta mengetahui laba kerugian perusahaan. Dan yang kedua, sebagai sarana merencanakan laba. Dan yang ketiga, sebagai alat pengendalian kegiatan operasi yang berjalan. Yang keempat, sebagai beban pertimbangan dalam menemukan harga jual. Dan yang kelima, sebagai bahan pertimbangan dalam mengalami keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Pengertian promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan. Adapun tujuan daripada perusahaan melakukan promosi yaitu 1. Memperkenalkan diri, 2. Membujuk, 3. Modifikasi, 4. Membentuk tingkah laku, 5. Mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. 2. Menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk mengomunikasikan produk kerajinan perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri atas 4 komponen utama yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. A. Periklanan atau advertising. Periklanan merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus diberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Adapun media yang bisa digunakan adalah televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. B. Promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Wujud nyata kegiatan promosi penjualan misalnya obral, pemberian kupon, dan pemberian contoh produk. T. Penjualan tatap muka atau personal selling. Penjualan tatap muka merupakan sebuah proses di mana pun pelanggan diberi informasi dan mereka dipersuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. D. Publisitas atau hubungan masyarakat. Publisitas merupakan bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa. 3. Melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dalam melakukan promosi agar dapat efektif perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Berikut ini merupakan salah satu contoh strategi dalam melakukan promosi produk kerajinan. Pemanfaatan limbah plastik menjadi produk kerajinan tas hanya satu contoh usaha yang bisa dikembangkan dengan mudah dan murah. Usaha ini bisa dilakukan pada saat sekarang, tentu dengan mengatur jadwal sebaik mungkin sehingga kegiatan sekolah tidak terganggu. Apabila sudah berkembang lebih pesat, bisa memanfaatkan ibu-ibu atau
Karang Taruna sebagai mitra kerja. Teman dan guru sekolah bisa menjadi pacar yang utama, yang jika berkembang bisa dilanjutkan ke sekolah anak yang ada dalam satu wilayah tempat tinggal. Ada banyak cara untuk memasarkan produk kerajinan dari bahan limbah disesuaikan dengan kapasitas produk yang sudah dibuat. Tahap pertama, mulailah dengan yang kecil, kenaikan produk kerajinan tersebut kepada guru-guru, teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga di sekitar rumah, atau teman bermain. Berilah salah satu produk agar bisa mereka menggunakan produk tersebut supaya mereka tertarik membeli. Jika produk tersebut mulai bisa diterima dan banyak penggemar, mulai merambah pasar baru dengan menitipkannya di koperasi sekolah, warung, dan toko. Manfaatkanlah teknologi internet dan media sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai sarana penjualan lain. Perbanyaklah teman dan follower. Untuk memperluas pemasaran bisa juga dengan membuat blog gratis atau website yang berbayar dengan relatif terjangkau harganya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang laporan kegiatan usaha kerajinan dan dari bahan limbah yang berbentuk bangun ruang. Yang pertama, pengertian dan manfaat laporan kegiatan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga terjadi komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan. Dan ada juga kewajiban seorang pengelola usaha untuk pembuatan laporan kegiatan untuk usahanya adalah yang pertama, harus memahami akan arti pentingnya laporan. Dan yang kedua, harus dapat mendistribusikan laporan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang ketiga, harus menyiapkan sarana, data-data, dan teknisnya serta latihan-latihan penyusunan sebuah laporan kegiatan. Yang keempat, prinsip yang diperhatikan dalam penyusunan laporan kegiatan usaha, yaitu laporan harus tepat waktu, laporan harus teliti, benar, dan dipercaya, laporan harus berjalan dengan sederhana, laporan harus disadari, dan laporan harus mempunyai nilai atau manfaat. Yang kedua, saya akan menjelaskan menganalisis laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada dasarnya, yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang kegiatan usaha. Yang kedua, rugi atau labanya. Dan yang ketiga, bidang keuangan. Yang keempat, bidang permodalan. Yang kelima, bidang administrasi dan pembukuan. Yang keenam, bidang ketenaga kerjaan. Yang ketujuh, bidang pemasaran. Dan yang kedelapan, bidang organisasi. Dan pada bagian ini saya juga akan menjelaskan analisis laporan keuangan selalu berhubungan dengan masalah neraca, rugi atau laba, dan perubahan modal perusahaan. Analisis laporan keuangan pada hakikatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan perusahaan, untuk lebih dapat menggambarkan perubahan posisi keuangan dan sifat pengusaha dari waktu ke waktu. Suatu perusahaan diharuskan membuat laporan keuangan yang lama 2 tahun terakhir dari kegiatan usahanya. Dan yang ketiga, saya juga akan menjelaskan jenis-jenis bahan limbah. Limbah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan wujudnya, terbagi atas 3 jenis, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Contoh limbah gas adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan motor, dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan motor, asap pabrik, asap pembakaran sampah. Sedangkan contoh limbah cair adalah cairan sisa sabun cucian, minyak goreng, buangan, sedangkan contoh limbah padat adalah plastik, botol, dan kertas. Yang kedua, berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Dan yang ketiga, berdasarkan senyawanya, terbagi atas 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur karbon. Ketiga, saya juga akan menjelaskan
Jenis-jenis bahan limbah. Limbah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan wujudnya, terbagi atas 3 jenis, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Contoh limbah gas adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan motor, dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan motor, asap pabrik, asap pembakaran sampah. Sedangkan contoh limbah cair adalah cairan sisa sabun cucian, minyak goreng, buangan, sedangkan contoh limbah padat adalah plastik, botol, dan kertas. Yang kedua, berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Dan yang ketiga, berdasarkan senyawanya, terbagi atas 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur karbon sehingga bisa dengan mudah diuraikan atau bisa membusuk secara mudah. Sebagai contoh dari jenis limbah organik misalnya adalah kulit buah, buahan, dan sayuran, serta kotoran hewan dan manusia. Sementara itu, limbah anorganik merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon sehingga sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan. Oleh sebab itu, limbah anorganik dapat pula diartikan sebagai limbah yang tidak bisa membusuk. Sebagai contoh dari jenis limbah anorganik, misalnya adalah plastik, botol bekas, dan pecahan kaca.